Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Juninda, kelas L3 presensi 28. Di sini saya akan menjelaskan dua hal, yakni latar belakang dan kronologi terjadinya Perang Batak. Latar belakang. Setelah Perang Padri berakhir, Belanda terus meluaskan daerah kekuasaannya dan mulai memasuki tanah Batak. Belanda datang ke kawasan Sumatera setelah adanya perjanjian Belanda-Inggris, di mana Inggris memberikan seluruh wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Saat itu, seluruh kawasan Sumatera telah dikuasai oleh Belanda, kecuali Aceh dan tanah Batak yang masih berada di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja XII. Masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak disertai dengan penyebaran agama Kristen. Kemudian ditentang penyebarannya dengan mengusir para Zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk setempat. Selain itu, penyebarannya dikhawatirkan mengancam tradisi dan adat istiadat yang telah ada. Pengusiran para Zending sekaligus pembakaran terhadap pos-pos Zending di Silindung memicu kemarahan Belanda. Dengan alasan melindungi Zending, pada 8 Januari 1878, Belanda mengirim pasukan untuk menduduki Silindung dan pecahlah Perang Batak. Kronologi. Pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Pertempuran pasukan Batak dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Pasukan Batak berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Namun, nampaknya kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, sehingga pasukan Sisingamangaraja XII harus ditarik mundur. Akibatnya, pertempuran merembet ke daerah lain. Karena gerakan mundur tersebut, pasukan Sisingamangaraja juga melakukan penyerangan pada pos-pos Belanda yang lain. Setelah menggagalkan serangan, Belanda mulai bergerak ke Bakara. Bakara merupakan benteng sekaligus istana kerajaan Sisingamangaraja. Dengan pasukan cukup besar, Belanda mengepung Bakara. Beberapa komandan tempur Belanda berusaha memasuki benteng Bakara, tetapi selalu dihalau dengan lemparan batu oleh para pejuang Batak. Akhirnya, benteng dihujani dengan tembakan yang gencar, sehingga benteng dapat diduduki oleh Belanda. Sisingamangaraja dan sisa pasukannya segera menyingkir dari daerah tersebut. Beberapa kali mereka berpindah-pindah karena Belanda terus memburu Sisingamangaraja. Sisingamangaraja dan sisa pasukannya bergerak menuju Hutapuong. Pada tahun 1889, Sisingamangaraja XII kembali angkat senjata melawan Belanda. Mereka dapat bertahan cukup lama. Namun, pada 4 September 1899, Hutapuong jatuh ke tangan Belanda. Karena khawatir dengan kegigihan Sisingamangaraja XII, Belanda mencoba menawarkan pengangkatannya menjadi Sultan Batak. Sisingamangaraja XII menolak dengan tegas, yang membangkitkan amarah Belanda. Tahun 1907, Sisingamangaraja XII berhasil dikepung di daerah segitiga Barus. Dalam pengepungan ini, Belanda menggunakan cara licik, yakni menangkap Buru, istri Sisingamangaraja XII dan dua anaknya. Meskipun demikian, Sisingamangaraja tetap bertahan. Hingga pada 17 Juni 1907, pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Sisingamangaraja XII. Dalam keadaan yang terdesak, bersama putra-putranya, ia tetap melakukan perlawanan sekuat tenaga. Hingga pada akhirnya, Sisingamangaraja tertembak mati. Begitu pula putrinya Lopian dan dua putranya Sutanagari dan Patuan. Dengan ini, maka berakhirlah Perang Batak.